Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 tahap kematian yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Ada 6 tahap kematian. Yang pertama yaitu tahap hari kematian. Hari ditetapkannya kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan mengalami kematian, dan hari itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hari itu datang, Allah mengutus para malaikat yang ada di langit yang memiliki tugas untuk menyiapkan peristiwa ini, memerintahkan kepada mereka untuk turun ke bumi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Hari ini adalah hari yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan orang yang akan mati itu sendiri juga tidak tahu, tetapi hanya merasakan perubahan-perubahan yang ada di dalam jasadnya. Kalau dia orang beriman, dia merasakan dadanya lapang, merasa bahagia. Kalau dia orang yang tidak beriman, orang kafir, maka dia merasakan dadanya sempit dan merasa galau. Kenapa semua ini terjadi? Dan tahapan ini disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada azab Allah pada suatu hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kematian ini. Semua tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Kemudian setelah itu semua orang akan diberi balasan atas semua apa yang dilakukannya, wa hum la yudlamun, tanpa didolimi sedikit pun. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah tahap pengambilan ruh secara berangsur-angsur, secara bertahap. Ya. Dimulai dari telapak kaki, naik ke betis, kemudian naik ke perut, kemudian naik di atas perut, di dada, dan sampai ke kerongkongan. Ini tahap yang kedua yang pasti akan dilalui oleh setiap orang yang menghadapi proses kematian. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap at-taraqi, ketika nyawa manusia sudah sampai di kerongkongan. Dan tahap ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Tidak, sekali-kali. Idza balagatit taraqiyah, apabila nyawa sudah sampai ke at-taraqi. Dalam terjemahan ayat Al-Quran disebutkan at-taraqi, diterjemahkan dengan kerongkongan. At-taraqi dalam bahasa Arab itu adalah dua tulang yang ada di bawah leher ini, di bagian atas, paling atas dari dada manusia. Itu taraqi. Dan itu adalah salah satu tahapan ketika nyawa itu akan dicabut oleh malaikat dari bawah naik terus ke atas sampai ke kerongkongan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila man raq. Di situ sudah berkumpul banyak malaikat yang akan melaksanakan tugasnya. Lalu terdengar suara, siapa yang akan mencabut nyawanya? Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Makanya wakila man raq, dikatakan siapa yang akan, dalam penjelasan dalam buku tafsir disebutkan wakila man raq,
di situ saling ada pertanyaan, ini bagian siapa yang akan mengambil nyawa orang ini? Apakah orang ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat atau mendapatkan azab? Ya. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat yaitu tahap ruh naik di tenggorokan. Jadi kalau tadi ditaroki, diterjemahkan dengan kerongkongan, tapi naik ke tenggorokan di atasnya lagi. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa sampai di tenggorokan. Dari lebih atas lagi, kalau tadi di bagian dada yang paling akhir itu, di atas dada ini ada dua tulang yang membentang, ya. Ini taroki. Kalau al-hulqum itu sampai di tenggorokan, sampai ke menjelang mulut manusia itu. Di tahap ini adalah tahap yang paling sulit yang dialami oleh manusia, karena di tahap ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, fakashafna anka ghita'aka wa fabasarukal yauma hadid. Saat itu semua yang menutupi penglihatan kita dibuka oleh Allah, lalu mata manusia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat selama ini, termasuk melihat malaikat-malaikat yang hadir di sekitarnya, dan mulai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya nanti di akhirat. Apakah dia akan ke neraka atau akan ke surga? Adab-adabnya, bentuk-bentuk adabnya mulai diperlihatkan kalau dia orang-orang kafir, dan kalau dia orang-orang mukmin yang taat sudah mulai diperlihatkan hal-hal yang menyenangkan yang nanti akan dijalaninya. Itu tahap yang keempat, dan ini termasuk tahap yang sangat kritis, karena di tahap ini juga disebut juga dengan tahap fitnatul mamat, ya, fitnah kematian. Di tahap ini ada fitnatul mamat, ada fitnah kematian. Kenapa ada fitnatul mamat, fitnah kematian? Karena di sini setan hadir akan merebut pengikutnya, ingin mendapatkan pengikutnya. Dia dalam riwayat disebutkan di saat-saat menjelang kematian seseorang ini, setan hadir dalam bentuk salah seorang dari kenalannya atau keluarga dekatnya. Lalu seolah-olah datang sebagai penasehat, menasehati, jangan ikuti agama ini, jangan ikuti apa yang selama ini kamu lakukan, sholat kamu itu enggak, ternyata ajaran-ajaran kamu enggak benar. Nah, ini pekerjaan setan untuk menggoda manusia di tahap akhir. Nah, itu sebabnya Allah memerintahkan kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehadiran setan ini di saat kita sedang menghadapi pencabutan nyawa itu sendiri. Di dalam surat Al-Mu'minun 97-98 ini disebutkan oleh Allah, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakan, aku berlindung kepadamu ya Rabb min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kehadiran setan ketika aku menghadapi kematian ini. Jadi ini situasi kondisi kritis yang sangat penting, dan karena itu Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita senantiasa memohon diberikan husnul khatimah. Kemudian tahap kelima adalah tahap masuknya malaikat pencabut nyawa Israel. Ya, kalau tadi yang hadir malaikat-malaikat yang menyiapkan, ya, semacam tim malaikat Israel yang menyiapkan segala sesuatunya ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, yang paling atas, menjelang keluar dari mulut, maka malakul maut Israel pun datang. Dan tahap terakhir adalah tahap nyawa sudah siap untuk dicabut, dan itulah tahap yang disebut oleh Allah, wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya, dan itulah kematian yang selalu kamu menghindar darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita husnul khatimah, dan nyawa kita semua dicabut oleh Allah dengan cara yang halus, lembut,
dan diterima oleh para malakur rahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.